Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Maria Desan Victoria Aso dengan NIM 241324015. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi pembelajaran ekonomi SMA, yakni permintaan dan penawaran. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada kompetensi dasar. Siswa mampu menjelaskan apa itu permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran seperti harga, pendapatan, selera, dan jumlah barang yang tersedia. Yang ketiga, siswa mampu memahami hukum permintaan. Yang berikutnya kita akan masuk ke capaian pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep permintaan dan penawaran dalam pasar. Yang kedua, siswa juga mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan antara permintaan dan penawaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya. Yang ketiga, mengidentifikasi hukum permintaan dan penawaran. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi dan memahami hukum permintaan dan penawaran, yakni antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Yang terakhir, siswa juga mampu menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam jangka waktu tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan dan tetap atau ceteris paribus. Permintaan diartikan sebagai keinginan seseorang terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dengan jangka waktu tertentu. 1. Jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan di sini ada dua. Yang pertama, menurut daya belinya, dan yang kedua menurut pelakunya. Untuk yang menurut daya belinya, yang pertama, permintaan absolut adalah permintaan yang didukung oleh daya beli. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli namun belum melaksanakan pembelian tersebut. Yang ketiga, permintaan efektif adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang didukung oleh daya belinya. Yang berikutnya menurut pelakunya ada dua. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan orang perorangan akan suatu jenis barang atau jasa. Yang kedua, permintaan pasar adalah permintaan akan suatu barang atau jasa dari sekelompok orang pada waktu tertentu, harga tertentu, dan juga situasi tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 8. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain. Harga barang lain di sini ada 2. Yang pertama barang substitusi dan yang kedua ada barang komplementer. Yang ketiga pendapatan atau penghasilan konsumen. Yang keempat perilaku konsumen atau selera konsumen. Yang kelima jumlah penduduk. Yang keenam ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap. Yang berikutnya perkiraan harga di masa depan. Dan yang terakhir ada banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada kurva permintaan. Kurva permintaan di sini ada 2. Yang pertama hukum permintaan atau demand. Jika harga naik, maka jumlah output yang diminta akan turun atau sebaliknya. Yang kedua, kurva ini akan bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah seperti pada gambar kurva di samping.
Selanjutnya yang keempat, kita masuk ke pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan di sini ada 4. Yang pertama, pergeseran permintaan adalah perubahan jumlah barang atau jasa yang dibeli lebih banyak atau lebih sedikit yang terjadi sebagai akibat pengaruh berbagai faktor lain selain harga. Yang kedua, ada kenaikan permintaan adalah peningkatan jumlah barang atau jasa yang dibeli sebagai akibat turunnya harga. Yang ketiga, ada penurunan permintaan adalah jumlah penurunan pembelian akibat kenaikan harga. Dan yang terakhir, ada pergeseran kurva permintaan yang bisa bergerak ke arah kanan atau ke arah kiri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan harga sumber daya, teknologi, tingkat pendapatan, jumlah penjual, ekspektasi di masa mendatang, pajak, perubahan jumlah produksi, atau barang yang ditawarkan. Berikut yang kelima ada pergeseran kurva permintaan. Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama, ada peningkatan dalam permintaan yang merupakan perubahan yang meningkatkan kualitas yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva penawaran ke arah kanan. Yang kedua, ada penurunan dalam permintaan. Setiap perubahan yang menurunkan kuantitas yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu akan bergeser kurva penawaran ke kiri, seperti yang kita lihat pada gambar kurva yang di samping. Selanjutnya kita akan masuk ke materi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu dengan menganggap faktor yang mempengaruhinya konstan atau tetap. Penawaran adalah jumlah keseluruhan barang dan jasa yang ditawarkan atau ingin dijual oleh produsen di pasar dengan harga tertentu dan pada waktu yang tertentu. 1. Jenis-jenis penawaran. Di sini ada 2 jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran individual atau perorangan adalah jumlah produk yang ditawarkan oleh seorang produsen. Yang kedua, penawaran pasar adalah penawaran suatu produk dari para penjual atau produsen di suatu pasar atau dalam pasar ya. Dan yang kedua, kita akan masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran. Di sini ada 8. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Yang ketiga ada harga barang produksi. Yang keempat ada biaya produksi. Yang kelima ada teknologi produksi. Yang keenam ada jumlah pedagang atau penjual. Dan yang ketujuh ada tujuan perusahaan. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga, ada kurva penawaran. Di sini kurva penawaran di sini ada 2. Yang pertama itu ada hukum penawaran. Semakin tinggi harga barang, akan semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Yang kedua, kurva akan bergerak dari kiri bawah menuju ke kanan atas, seperti pada gambar di samping. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke yang keempat, ada pergeseran kurva penawaran. Ini terjadi karena harga sumber daya teknologi, jumlah penjual, ekspektasi di masa mendatang, pajak, perubahan jumlah produksi atau barang yang ditawar. Pergeseran kurva penawaran ada 2 macam, yaitu yang pertama ada peningkatan dalam penawaran yang merupakan perubahan yang meningkatkan kuantitas yang tersedia diproduksi oleh penjual pada tingkat harga tertentu akan menggeser kurva penawaran ke arah kanan. Yang kedua, ada penurunan dalam penawaran. Setiap perubahan yang menurunkan kuantitas yang tersedia ditawarkan oleh penjual pada tingkat harga tertentu
akan bergeser kurva penawaran ke kiri. Dan berikutnya ada referensi. Referensi di bawah ini saya ambil, tentunya juga terkait dengan materi permintaan dan penawaran. Oke teman-teman, sampai jumpa pada materi kita pada hari ini, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.